Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat renungan Islam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan hanya memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali malaikat tidak memiliki nafsu, tidak memiliki keinginan. Terlebih itu keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali mereka tidak memilikinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang ada di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sahabat renungan Islam, ada 12 golongan orang yang didoakan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Sahabat renungan Islam, siapa saja orang-orang luar biasa yang pasti didoakan oleh para malaikat? Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun, falam yastayqid illa qala al-malaku Allahumma ighfir li 'abdika fulanin fa innahu bata tahiran." Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah Ta'ala, ampunilah hambamu si fulan ini karena dia tidur dalam keadaan suci." Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ta'ala. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Golongan kedua yang akan didoakan oleh para malaikat adalah mereka orang yang sedang menunggu waktu sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum ma qa'ada yantadhiru as-salata fi salatin ma lam yuhdith tad'u lahu al-malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah Ta'ala, ampunilah dia. Ya Allah Ta'ala, sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat, siapa kemudian orang luar biasa yang akan didoakan oleh para malaikat? Mereka adalah orang-orang yang berada di shaf terdepan di dalam sholat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal." Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf-shaf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Lantas, siapa golongan keempat yang akan didoakan oleh para malaikat? Mereka adalah orang-orang yang menyambung shaf pada sholat berjamaah. Mereka adalah orang-orang yang tidak membiarkan ada kekosongan di antara shaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf." Sesungguhnya Allah Ta'ala
dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung sof-sof di dalam solat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan kita untuk beristiqomah, berada di sof terdepan di dalam solat berjamaah kita, dan selalu istiqomah untuk meluruskan sof dan menyambung sof di antara jamaah-jamaah yang lain. Sahabat renungan Islam, siapa kemudian orang luar biasa yang akan didoakan oleh para malaikat? Golongan kelima adalah para malaikat akan mengucapkan amin kepada seorang imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya masa lalu. Masya Allah, luar biasa sahabat. Semoga lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita untuk bisa sholat berjamaah dan bisa mengucapkan kata amin setelah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sahabat, berikutnya orang luar biasa yang akan mendapat doa dari para malaikat adalah orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu." Para malaikat akan selalu bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama ia di tempat sholatnya, di mana dia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat akan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah Ta'ala, sayangilah ia." Golongan ketujuh, orang yang akan mendapat doa dari para malaikat adalah orang-orang yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah. Mengapa hal ini sangat luar biasa? Kita tahu subuh adalah waktu ketika seseorang nyenyak untuk tidur, sedang enak-enaknya untuk tidur, sahabat renungan Islam. Demikian juga sholat asar, ketika itu seseorang sedang lelah-lelahnya, sedang capek-capeknya untuk beristirahat setelah bekerja, setelah beraktivitas seharian. Lantas, apa balasannya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya para malaikat akan berkumpul pada saat sholat subuh. Lalu para malaikat yang menyertai hambanya pada malam hari, yang dia mendapat tugas dari malam hari hingga subuh, naik ke atas, dan malaikat siang hari akan tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan para malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke atas, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari akan tetap tinggal. Lalu Allah Ta'ala akan berkata kepada mereka, "Bagaimana kalian bisa meninggalkan hambaku?" Para malaikat akan menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melaksanakan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melaksanakan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Sahabat, jelas di sini adalah ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendampingi manusia di dunia dari malam hingga fajar. Kemudian setelah itu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjaga, untuk bertugas dari fajar hingga asar. Dan ketika bergantian tersebut, para malaikat masih tetap ada. Sedangkan malaikat yang tadi yang berjaga pada malam hari hingga fajar,
dia bergantian dengan malaikat yang bertugas siang hari, malaikat ini akan naik ke atas. Kemudian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa engkau meninggalkan hambaku? Hambamu sedang sholat ya Allah." Demikian juga ketika malaikat yang bertugas siang hari hingga asar, mereka pergi dan digantikan oleh malaikat yang berjaga pada malam hari. Kemudian malaikat yang sudah naik tadi, yang berjaga hingga asar tadi akan juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bagaimana bisa engkau meninggalkan hambaku?" Maka malaikat ini akan menjawab, "Mereka sedang sholat ya Allah." Kemudian para malaikat ini akan berdoa, "Maka ampunilah mereka ya Allah pada hari kiamat, karena ketika kami tinggalkan mereka, mereka sedang dalam keadaan sholat." Masya Allah, luar biasa. Lagi-lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya berjamaah. Karena Masya Allah, luar biasa pahalanya sahabat renungan Islam. Golongan ke-8 adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Ini juga akan didoakan oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkalu bihi amin walaka bimithlin." Doa seorang hamba muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut akan berkata amin, dan engkau pun akan mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat renungan Islam, ini adalah pentingnya kita untuk mengatakan, untuk mengucapkan sesuatu yang baik. Karena ucapan, karena perkataan adalah doa. Terlebih jika perkataan itu perkataan yang baik, maka ketika kita mengucapkan sesuatu yang baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Demikian juga halnya sahabat renungan Islam, ketika kita mendoakan seseorang, orang lain yang mungkin saja kita tidak mengenalnya, kita doakan dengan doa yang baik untuk dia, maka pasti doa yang baik itu juga akan kembali kepada kita. Lagi-lagi sahabat renungan Islam, alangkah enaknya, alangkah baiknya jika kita mengucapkan sesuatu yang baik untuk orang lain. Mengapa? Karena hal itu akan kembali kepada kita juga. Golongan ke-9 yang akan didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang gemar berinfak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibadu illa wa yunadi malakani. Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan." Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali turun 2 malaikat kepadanya. Salah satu di antaranya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lain berkata, "Ya Allah Ta'ala, hancurkanlah orang-orang yang pelit." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat renungan Islam, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan pasti ada malaikat yang mendampingi kita. Ketika kita berdoa dengan doa yang baik, mereka akan berkata juga, amin. Ketika kita berinfak, maka mereka bahkan juga mendoakan kebaikan untuk kita. Kebaikan bagaimana? Kebaikan agar infak yang kita keluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala akan mengganti infak yang kita keluarkan, akan mengganti sedekah yang kita keluarkan dengan 700 kali lipat. Sahabat,
matematikanya manusia, matematika kita jelas berbeda dengan matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengeluarkan sedekah, mungkin hakikatnya akan berkurang harta kita sedikit. Tetapi sebenarnya sahabat, harta kita saat itu sedang bertambah. Harta kita saat itu sedang bertambah, yang kita tidak tahu bertambahnya seperti apa. Bisa saja besoknya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala langsung berkali-kali lipat, atau digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang seharusnya kita sakit, disehatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diganti dengan kemudahan-kemudahan yang lain, entah itu melalui anak kita, anak-anak kita, istri kita, atau urusan-urusan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan urusan kita. Sahabat renungan Islam, berikutnya orang luar biasa yang akan didoakan oleh para malaikat adalah orang yang sedang makan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Masya Allah, luar biasa. Bahkan ketika sahur pun, ketika kita sahur untuk berniat berpuasa, entah itu puasa wajib maupun puasa sunnah, maka Masya Allah luar biasa, para malaikat juga akan ikut mendoakan kita. Dan bayangkan jika itu malaikat yang mendoakan kita. Didoakan oleh manusia saja kita sudah senangnya bukan main. Terlebih ini didoakan oleh para malaikat yang mereka tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bermaksiat, mempunyai keinginan keluar dari ketaatannya saja mereka sama sekali tidak mampu. Mereka sama sekali tidak menginginkannya. Sahabat, golongan ke-11, orang yang akan didoakan oleh para malaikat adalah orang yang sedang menjenguk orang yang sakit. Kita tahu bahwa menjenguk orang sakit ini adalah salah satu dari hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Ketika saudara kita sedang sakit, maka orang yang sakit tersebut, saudara kita yang sakit tersebut mempunyai hak untuk kita jenguk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Wa kana lahu kharifun fil jannah." Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah Ta'ala akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang, kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Artinya apa, sahabat renungan Islam? Jika kita menjenguk saudara kita yang sakit siang hari misal, jam 10 misalkan, maka Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan kita ketika kita menjenguk tersebut sampai sore hari. Masya Allah, luar biasa. Dan ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit pada malam hari, jam 17 malam misal, jam 7 malam misal, jam 19 malam misal, maka sejak saat itu hingga subuh para malaikat akan mendoakan kita. Berapa jumlah malaikat sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi? 70.000 malaikat akan mendoakan kita, sahabat renungan Islam. Berikutnya, golongan ke-12 yang akan mendapatkan doa dari para malaikat adalah orang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut
la yusalluna ala muallimin nasil khair. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di lubang, dan bahkan ikan, semuanya akan bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Masya Allah, luar biasa, sahabat renungan Islam. Kita mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain meskipun itu sedikit, itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada orang yang sedang beribadah. Lebih baik daripada orang yang sedang beribadah di sini, sahabat, bukan berarti kemudian kita lebih baik saya mengajarkan kebaikan saja kepada orang lain tanpa beribadah. Bukan demikian. Dua-duanya kita laksanakan, sahabat renungan Islam. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iya kita lakukan. Di sisi lain, di sela-sela waktu beribadah kita ajarkan kebaikan, kita arahkan, kita tunjukkan kebaikan kepada orang lain. Sahabat renungan Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk melakukan hal-hal baik, untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.